Silakan masuk. Permisi, selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak. Silakan duduk. Selamat malam Mbak. Perkenalkan, nama saya Nurani Salarasati, salah satu mahasiswa Universitas Nusoa yang sedang menjalankan praktik uji coba konseling. Saya mahasiswa semester 2. Sebelum kita mulai, bolehkah kamu memperkenalkan diri kamu secara singkat saja, Mbak? Perkenalkan Mbak, saya mahasiswa semester 4 jurusan pendidikan. Ini pertama kalinya aku ikut sesi kayak gini. Senang bertemu dengan Mbak A. Dan terima kasih sudah mau hadir dan berbagi cerita pada malam sesi konseling ini. Bisa kita mulai pelan-pelan percakapannya dari apapun yang Mbak ingin bagikan secara penting, misalkan. Tapi untuk sebelum masuk ke sesi konseling, Mbak silakan minum dulu Mbak untuk merilekskan diri Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, aku juga bingung harus ke siapa Mbak. Katanya di sini bisa konseling ya. Betul Mbak. Dan walaupun aku masih belajar, kamu bisa cerita apapun yang kamu rasakan di sini. Di sini aman, gak ada penilaian sama sekali atau mau menjudge diri kamu. Aku akan berusaha mendengarkan sebaik mungkin apa yang kamu ceritakan itu, Mbak. Aku merasa kosong, kayak bagian dari diriku itu hilang Mbak. Aku bingung, kayak nggak tahu harus mulai dari mana. Itu pastinya sangat berat ya. Tapi kamu sudah melangkah hari ini. Itu adalah langkah yang penting, Ah. Apakah kamu merasa nyaman untuk bercerita lagi? Bagian maupun yang menurutmu paling penting misalkan. Kamu bilang hubunganmu terasa gak sehat ya? Apakah itu benar? Boleh kamu ceritakan sedikit lebih lanjut tentang apa yang terjadi di hubungan itu? Awalnya dia perhatian banget Mbak, tapi lama-lama dia mulai ngatur semuanya. Aku nggak boleh pakai baju ini lah yang dia nggak suka, nggak boleh keluar sama teman-teman. Kalau aku telat balas chat dia langsung nuduh aku yang macem-macem. Pernah juga dia narik tangan aku pas mau pulang.
Kedengarannya kamu merasa takut dan juga terjebak ya. Itu pastinya sangat menyakitkan. Aku pikir itu sayang, Mbak. Tapi sekarang aku sadar itu bukan cinta. Tapi kenapa aku dulu nggak bisa pergi ya, Mbak? Ketika kita terikat secara emosional sama seseorang, logika kita tuh kadang nggak berfungsi atau kalah. Itu sangat manusiawi. Kamu nggak ada salah sama sekali. Hal itu adalah hal yang sangat wajar. Apakah kamu pernah mencoba menyampaikan hal perasaanmu itu ke dia saat itu? Pernah, Mbak. Tapi dia malah bilang aku lebay. Katanya aku drama. Lama-lama ya udah aku diam aja. Jadi kamu merasa suaramu tidak didengar ya? Yang paling menyakitkan, aku masih kangen dia, Mbak. Dan aku benci banget hal ini. Rasa rindu itu wajar. Kamu merindukan kenangan baik yang terjadi sama kalian, tapi bukan perilaku kasarnya begitu. Itu bagian dari proses kamu melepas dia. Aku kadang baca ulang chat lama kita. Terus aku nangis. Tapi setelah itu aku merasa bodoh banget. Itu bukan salahmu, itu bukan kebodohanmu. Itu bagian dari berduka atas harapan dan bayangan masa depan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, seperti yang kamu impikan dalam sebuah hubungan itu. Kadang aku mikir, mungkin kalau aku lebih sabar, mungkin dia nggak akan kayak gitu ya, Mbak. Kekerasan itu dan kontrol bukan tanggung jawab kamu sama sekali. Kamu berhak dihargai. Kamu tidak bisa disalahkan. Kalau kamu mengingat diri kamu yang dulu, sebelum hubungan itu ada, apa yang paling kamu rindukan dari dirimu itu? Aku dulu aktif banget, ceria, bahkan bisa berdiri sendiri. Sekarang aku bahkan ragu sama semua hal, Mbak. Artinya kamu sedang mencari kembali
bagian penting dari dirimu ya. Dan itu butuh sebuah keberanian. Kadang aku nulis puisi, tapi aku nggak pernah kasih lihat cerpen itu, Mbak. Bagaimana kalau kamu tulis satu hal kecil yang terjadi minggu ini untuk dirimu? Mungkin satu puisi untuk dirimu sendiri. Aku suka itu. Rasanya aku mulai punya suara lagi, Mbak. Aku suka ini, Mbak. Rasanya seperti aku mulai punya suara lagi. Hari ini kamu sudah begitu banyak bercerita tentang luka kamu, ketakutan kamu, dan juga kekuatan kamu. Aku merasa lebih ringan, Mbak. Setidaknya aku tahu aku nggak sendirian lagi. Betul. Dan untuk minggu depan kita bisa bahas lebih lanjut lagi ya, termaksud tentang hubungan mungkin dengan keluargamu ya. Aku ingin pelan-pelan sembuh, Mbak. Mulai dari belajar sayang sama diri sendiri. Aku bangga padamu. Kamu sudah memulai perjalanan ini dengan langkah yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak ya, Mbak. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah agak mendingan setelah sesi ini berakhir? Syukur lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Kamu datang ya minggu depan? Ya, Mbak, pasti aku datang.
Jangan pandang sebelah mata kekerasan dalam pacaran. Toxic relationship atau hubungan toksik kadang kala sulit disadari sekalipun menunjukkan ciri-ciri yang jelas. Untuk itu penting mengetahui ciri-ciri hubungan toksik. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam hubungan dan bagaimana memberikan batasan agar diri